Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramastian Hamidin, Hukum Ekonomi Syariah semester 5, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Jadi, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Adriani Kasim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang asuransi syariah dan akad yang ada di dalamnya. Di dalam ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam, terdapat yang namanya asuransi syariah. Dan kemudian pada asuransi syariah, ada pula cara penerapan akad di dalamnya. Di dalam asuransi syariah juga terdapat dua jenis perjanjian ataupun dua jenis akad. Pada kesempatan ini, yaitu akad tijarah dan tabaruh. Pada kesempatan ini saya akan mengulas lebih luas tentang kedua akad tersebut dalam asuransi syariah. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu asuransi syariah sebelum kita mengarah ke akad tijarah dan tabaruh. Jadi apa sih asuransi syariah itu? Jadi asuransi syariah itu merupakan sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang ataupun sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Jadi dalam bentuk aset ya, yang nantinya memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian asuransi syariah juga menjadi sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian ataupun seluruh kontribusi maupun premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta ataupun peserta lain. Jadi proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah sharing of risk atau saling menanggung risiko. Jadi apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian tidak ada terjadi transfer risiko ataupun transfer of risk atau memindahkan risiko dari peserta ke perusahaan seperti yang ada pada asuransi konvensional. Kemudian peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah hanya sebatas sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi pada asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola operasionalnya saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Kemudian dalam asuransi syariah itu terdapat akad dan tentunya cara penerapannya. Jadi apa sih itu akad? Jadi kita sudah masuk kepada akad. Jadi pada umumnya itu orang awam mengetahui akad itu adalah nikah atau akad nikah ya. Namun mereka tidak mengetahui tentang akad ataupun perikatan dalam konteks transaksi, contohnya jual beli dan lainnya. Jadi akad sendiri merupakan perikatan suatu persetujuan oleh beberapa orang yang ingin saling mengikatkan diri antara keduanya dengan diawali dengan ijab dan kabul, dan yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Ataupun dapat dikatakan perjanjian tersebut terlaksana dengan dihadiri atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian yang dibuat tidak melanggar kaidah-kaidah syariat Islam yang sudah ada. Jadi berdasarkan hal ini, perikatan mengakibatkan hubungan timbal balik serta memiliki rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Gitu.
Itulah definisi sedikit tentang akad. Kemudian kita masuk pada akad tijarah. Jadi apa sih akad tijarah itu? Akad tijarah merupakan semua jenis perikatan ataupun perjanjian yang berkaitan dengan keuntungan atau untuk memperoleh keuntungan. Oleh karenanya akad tijarah itu berkarakter komersil. Jadi akad tijarah adalah segala bentuk akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau dengan tujuan komersil. Yang termasuk dalam akad tijarah sendiri itu ada akad kerjasama yang menerapkan sistem bagi hasil seperti akad mudharabah dan akad musyarakah. Kemudian ada akad perdagangan ataupun akad jual beli. Kemudian ada akad yang dengan konsep sewa menyewa seperti akad ijarah. Kemudian ada akad yang berkonsep titipan, seperti ada akad wadiyah. Ya seperti itulah. Kemudian kita masuk pada akad tabaru. Akad tabaru dilakukan dengan tujuan agar kita mengikhlaskan harta lebih kita kepada mereka yang sedang dalam kesulitan dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita. Jadi untuk membantu sesama ketika kita mendapatkan musibah ataupun kesusahan. Ketika mereka mendapatkan musibah ataupun kesusahan. Kemudian dana yang diambil atau yang diberikan dapat dicairkan melalui rekening tabaru yang pada sebelumnya sudah disepakati oleh peserta yang mengikuti asuransi syariah, yang dimana bertujuan untuk dana tolong-menolong atau dana kebaikan. Jadi di dalam akad tabaru ini pihak yang nantinya akan memberikan dana harus dengan hati yang ikhlas dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tidak dalam paksaan, juga tidak mengharapkan ganti rugi dan melakukannya tanpa pamrih. Karena tak bisa melakukan itu dengan tujuan untuk mendapatkan balasan pamrih, terkecuali mengharapkan balasan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam akad tabaru peserta memberikan suatu hibah kepada orang lain atau kepada peserta lain yang terkena musibah atau yang sedang dalam kesusahan, dan yang menjadi pengelola dana yang nantinya akan diberikan kepada yang membutuhkan itu adalah perusahaan. Kemudian di akad tabaru juga mempunyai skema berbagi resiko yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada asuransi syariah memberlakukan istilah dana tabaru. Jadi itu sebagai premi yang sifatnya kontributif antara sesama peserta asuransi syariah. Jadi asuransi syariah juga menganut asas tolong-menolong dalam bentuk dana tabaru, di mana itu dikumpulkan untuk berbagai manfaat yang akan dirasakan oleh semua pesertanya. Ini juga disebut dengan konsep berbagi risiko atau risk sharing yang sudah kita bahas di atas atau yang sudah kita bahas sebelumnya. Misalnya kita membayar klaim ataupun santunan asuransi ataupun pengelolaan lain yang sesuai dengan tata cara ataupun asuransi syariah yang berlaku. Kemudian pada asuransi syariah, premi yang sudah dibayarkan seluruh pemegang polis hanya akan dikumpulkan dan dikelola perusahaan asuransi. Jadi dana yang terkumpul nantinya digunakan untuk membayar klaim yang diajukan peserta asuransi syariah yang sedang menghadapi risiko ataupun menghadapi masalah sesuai dengan akad ataupun perjanjian yang telah disepakati di awal. Kemudian ini perbedaan perjanjiannya. Jadi terdapat juga perbedaan perjanjian. Asuransi syariah
adalah jenis asuransi yang menggunakan perjanjian ataupun akad tolong-menolong. Dalam Islam, akad ini dikenal dengan akad takaful. Akad ini pula yang membentuk skema pemberian dana atas klaim peserta untuk menerapkan prinsip berbagi resiko ataupun risk sharing. Jadi ketika kita menjadi peserta asuransi syariah dan mengajukan klaim atas risiko yang terjadi, dana yang kita terima sebagian merupakan urunan dari dana-dana peserta lain ataupun dana keseluruhan dari peserta-peserta lain. Tabaru juga tidak mengenal dana hangus. Jadi terkait dengan dana hangus, dana yang sudah kita bayarkan tidak akan menjadi milik perusahaan, tetapi hanya dikelola bersama dengan total dana dalam seluruh peserta. Jadi ketika jangka waktu habis, uang tersebut dapat dikembalikan kepada kita. Jadi perusahaan asuransi hanya akan memperoleh sejumlah dana yang kecil sebagai imbalan dari pengelolaannya. Akan tetapi besar ataupun kecilnya imbalan tersebut sudah ditetapkan di dalam akad yang telah disepakati di awal. Kemudian pengelolaannya juga sesuai dengan prinsip syariah. Jadi asuransi syariah, jadi baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan memutar dana untuk menghasilkan keuntungan guna membiayai resiko peserta asuransi. Jadi pada asuransi syariah, dana hanya bisa ditempatkan di jenis investasi yang tidak berhubungan dengan riba ataupun yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian dana kelolaan bisa saja diinvestasikan di emiten, akan tetapi bisa dipastikan perusahaan emiten tidak melakukan kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Kemudian pada umumnya perusahaan syariah akan mengendalikan keputusan Dewan Syariah Nasional sebagai patokan untuk berinvestasi. Kemudian seluruh peserta berhak untuk memperoleh keuntungan. Jadi dalam proses investasi yang merupakan bagian pengelolaan dana, sangat mungkin dapatkan keuntungan yang membuat dana kita berlipat ganda. Namun dalam asuransi syariah, dana atau premi yang kita bayarkan peserta tidak menjadi milik perusahaan, akan tetapi hanya dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Jadi perbedaan kepemilikan ini pada akhirnya membuat peserta asuransi juga berhak atas untung dari penginvestasian dana yang dikelola perusahaan asuransi yang mengelola. Jadi besaran keuntungan yang diperoleh nantinya dibagi rata oleh perusahaan asuransi kepada seluruh peserta asuransi syariah yang mengambil produk asuransi syariahnya. Kemudian sistem bagi untung ini atau bagi hasil ini tidak hanya untuk perusahaan asuransi syariah, tetapi juga bersifat merata dan tidak boleh merugikan satu peserta pun. Selain itu, dana yang diinvestasikan harus selektif pada emiten atau sektor saham yang tidak dianggap haram oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pengelolaan dananya itu transparan. Jadi pengelolaan dana asuransi syariah juga harus transparan. Karena baik dengan yang terkait dengan pengguna kontribusi, surplus ataupun total akhir dana tabaru yang bisa dibagikan maupun diinvestasikan. Jadi jika mengambil produk asuransi syariah, kita akan mendapatkan laporan yang transparan mengenai bentuk pengelolaan yang dilakukan perusahaan asuransi. Jadi laporan tersebut merupakan
tanggung jawab perusahaan asuransi karena dana yang sudah kita setorkan tidak berpindah kepemilikan ke perusahaan, melainkan hanya mempercayakannya untuk dikelola gitu. Kemudian peserta asuransi syariah juga berkewajiban untuk berzakat. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi peserta asuransi syariah, kita memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Jadi besaran zakat yang kita keluarkan disesuaikan dengan keuntungan dari pengelolaan dana yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Itulah beberapa keunggulan dari produk asuransi syariah yang dapat dinikmati oleh peserta baik muslim maupun non-muslim. Karena itu sangat disarankan untuk turut mengambil bagian sebagai pemilik asuransi syariah agar kita semua dapat terlindungi. Selain itu juga kita turut membantu perkembangan serta kemajuan asuransi syariah di Indonesia ataupun di dalam negeri kita tercinta ini. Kemudian penerapan kedua akad ini atau keunikan dari asuransi syariah ini memiliki keunikan di mana akad tijarah dapat berubah menjadi akad tabaruk, sedangkan akad tabaruk tidak bisa berubah menjadi akad tijarah. Jadi akad tijarah bisa berubah menjadi akad tabaruk dan sebaliknya tidak bisa. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan. Dengan segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, saya bisa mengikuti perkuliahan ini sampai sekarang, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen yang mengampu saya sebut dengan hormat Bapak Adrian Kasim, yang telah memberikan tugas dan arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.